Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya. Dan jangan lupa untuk besarkan volume Anda. Selamat menyaksikan. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang hidup di Yaman, dan beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya di Yaman, hidup bersama ibunda, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baru beliau bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah dan bisa melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyanjung Uwais Al-Qarni, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, dan termasuk sahabat-sahabat lainnya yang pernah mendengar Nabi Muhammad menyanjung Uwais Al-Qarni. Dan Nabi menitip salam kepada Uwais Al-Qarni. Bahkan tidak hanya menitip salam kepada Uwais Al-Qarni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan para sahabat yang lainnya juga diminta untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan disitulah timbul pertanyaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah Uwais Al-Qarni sebenarnya? Para sahabat berasumsi bahwa ia adalah ulama besar yang banyak pengikutnya, yang masyhur, karangan kitabnya banyak, penghafal hadis. Tetapi tidak demikian, karena Uwais Al-Qarni disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Sayyidina Umar bin Khattab mencari Uwais Al-Qarni. Dan pada saat kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Uwais Al-Qarni dicari oleh beliau, tetapi tidak didapatinya Uwais Al-Qarni. Dan Sayyidina Umar bin Khattab bertanya-tanya, adakah Uwais Al-Qarni di rombongan ini? Setiap kali rombongan ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengenai Uwais Al-Qarni. Dan suatu ketika Uwais Al-Qarni diketahui keberadaannya, dan beliau ada di salah satu rombongan yang ingin menuju ke kota Mekah dan Madinah. Dan salah satu rombongan itu berkata, ya benar, di antara kami ada nama yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan sahabat pun berkata, nah, inilah dia yang kita cari. Dan khayalan para sahabat beranggapan kalau Uwais Al-Qarni adalah seorang ulama yang banyak pengikutnya, dikarenakan Nabi menyanjungnya dan disuruh kepada para sahabat untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan sahabat berkata, di mana dia? Kami sewa dia dengan 300 dirham untuk menggembala kambing. Dan Sayyidina Umar pun bingung. Khayalannya tidak sama kalau Uwais Al-Qarni adalah seorang penggembala kambing. Dan Sayyidina Umar pun melanjutkan pertanyaannya, di mana dia? Dan rombongan itu menjawab, di sana dia menggembala kambing. Dikarenakan Uwais Al-Qarni ingin berangkat haji, tetapi Uwais Al-Qarni tidak mempunyai uang untuk berangkat haji. Oleh karenanya beliau disewa untuk menggembala kambing untuk mengiringi rombongan yang ingin pergi haji ke tanah suci Mekah. Dan kambing-kambing yang digembala oleh
Uwais Al-Qarni akan disembelih pada saat perjalanan menuju kota Mekah untuk perjalanan haji. Dan langsung Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali mencari Uwais Al-Qarni. Dan didapatinya adalah seorang yang compang-camping, seorang pengembala kambing. Bukan ulama dan bukan pula orang yang masyhur di mata orang awam. Lalu didekatilah Uwais Al-Qarni oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Umar berkata, "Apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni?" Dan Uwais pun menjawab, "Ya benar, saya Uwais Al-Qarni." Dan Uwais pun bertanya, "Siapakah engkau?" Dan Sayyidina Umar menjawab, "Aku Umar bin Khattab." Uwais terkaget karena khalifah mendatangi dia. Dan Uwais berkata, "Ada apa ya Umar? Engkau mendatangi aku?" Dan Sayyidina Umar berkata, "Nabi Muhammad SAW titip salam kepadamu." Uwais Al-Qarni pun kaget karena Nabi menitip salam kepada beliau. Dan Uwais pun menjawab, "Alaikum wa alaihis salam." Uwais berkata kepada Sayyidina Umar, "Apakah benar Nabi Muhammad SAW menitip salam kepadaku?" Sayyidina Umar menjawab, "Ya, bahkan bukan hanya menitip salam kepadamu ya Uwais. Nabi Muhammad berpesan kepadaku agar aku meminta doa kepada engkau." Dengan berkata Sayyidina Umar seperti itu, Uwais Al-Qarni tidak lantas ia bangga diri. Uwais Al-Qarni tetap merendahkan dirinya. Dan akhirnya sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali penasaran dan bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Siapakah kamu sebenarnya ya Uwais Al-Qarni? Kok sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menitip salam kepadamu dan aku disuruh meminta doa kepada engkau ya Uwais? Jangan-jangan engkau adalah seorang ulama yang menyamar ya Uwais?" Dan Uwais pun berkata, "Saya tidak punya amalan apa-apa." Dan Sayyidina Umar berkata, "Lalu kamu ini siapa ya Uwais? Apakah kamu pernah bertemu Nabi Muhammad ya Uwais?" Uwais menjawab, "Tidak, saya tidak pernah bertemu Nabi Muhammad." Dan sahabat pun berkata, "Kenapa kamu tidak bertemu Nabi ya Uwais?" Dengan seketika Uwais Al-Qarni menitikkan air mata. Dia menangis dan meneteskan air mata. Dan Uwais pun berkata, "Aku sangat rindu dengan Rasulullah. Dan aku mendengar Nabi Muhammad ada di Madinah, sedangkan aku di Yaman. Bahkan aku melihat kafilah setiap tahunnya yang ingin naik haji. Dan aku melihat mereka pergi ingin naik haji. Dan aku yakin mereka yang naik haji pasti bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi aku tidak bisa ikut." Sayyidina Umar pun kaget dengan perkataan Uwais Al-Qarni, lalu berkata, "Kenapa kamu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad ya Uwais?" Tambah menangis Uwais Al-Qarni mendengar perkataan Umar bin Khattab. Dan Uwais pun berkata, "Sungguh di satu sisi aku rindu Nabi Muhammad SAW, dan di satu sisi aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian di rumah. Yang merawatnya, yang menjaganya, yang mengasih makan, yang menggendongnya, yang memandikan adalah aku. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku ya Umar." Dan baru sadar Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali apa kelebihan dari Uwais Al-Qarni. Dan beliau berkata, "Uwais, ketahuilah, inilah yang membuat Rasulullah SAW menitip salam kepadamu karena baktimu kepada ibumu." Sahabat channel Syiar Islam, perlu kita ketahui, Uwais Al-Qarni mendapatkan julukan Sayyidut Tabi'in, tuannya para tabi'in. Hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tetapi namanya harum di kalangan para sahabat Rasulullah SAW karena baktinya kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi kepada ibunya. Kisah ini sangat-sangat relevan dengan keadaan masyarakat sekarang ini,
yang mementingkan kehidupannya sendiri, selalu mementingkan kehidupannya, tidak mementingkan kehidupan kedua orang tuanya, tidak memperhatikan kedua orang tuanya, terlebih lagi ibunya. Terlalu banyak anak yang membentak-bentak kedua orang tuanya. Keutamaan ayah, di sana ada keberkahan ayah, ada keberkahan ibunya, tidak memperhatikan ibunya. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bila kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kuncinya adalah ada di kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ini adalah rumus dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.